bersama saya Chandra Cabikut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster tanker yang eranya masih baru dan masih sangat-sangat bagus. Buat kalian kalau tanya, bang, tanker yang bagus era Historia yang masih baru itu apa? Namanya adalah Chromission ya. Nah, monsternya seperti ini. Ini kemarin keluar gratisan di Mesh Island ya. Jadi kalau kalian dapat ya pakailah ini. Ini di trofi yang paling tertinggi namanya Olympus itu juga masih sering dipakai ya untuk combo full artefak. Ini bisa dikombo dengan Primerion ataupun dikombo dengan si Gardenion. Jadi untuk Chromissionnya tanker, untuk Primerionnya adalah supporter, untuk Gardenionnya adalah attacker ya, seperti itu. Kalau kalian tanya, bang, saya belum ada Gardenion, diganti apa ya? Diganti Enforcerion dulu boleh. Bang, saya belum punya Primerion, diganti Bokeprion dulu boleh. Dua itu eranya multiverse tapi di bawahnya Chromission ya. Itu juga boleh. Nah, hanya saja saya sarankan pakai sinergi tim ini. Nanti kalau pakai sinergi tim ini kecepatannya itu akan bertambah juga ya. Era Historia, dimana Chromission ini eranya masih baru, masih termasuk 3 era terbaru ya. Kalau kalian lihat video saya ini di era Feral yang masih berjalan ataupun bulan 2 2025, itu Chromission masih sangat-sangat bagus dipakai di push trophy ataupun PvP ya. Jadi dia memang di League atau di trofi atas itu juga masih terpakai, dan dia memiliki trait yang sangat overpower ya, yaitu artefak. Dan elemennya ini dia memiliki elemen kegelapan ataupun untuk api. Nah, kalau untuk eranya ini masih baru berjalan sekitar 9 bulan. Pokoknya belum ada setahun ya, 9 bulan, 10 bulan, nah itulah seingat saya ya. Nah, kalau untuk elemennya kegelapan dan api, maka dia akan lemah terhadap elemen air dan juga elemen cahaya. Jadi kalau Chromission ini ketemu attacker yang berelemen air ataupun cahaya, dia akan lemah ataupun rentan ya. Jadi kalian hindarin musuhnya pakai itu. Kalau saja dipakai di push trophy masih sangat bagus ya, masih sangat bagus. Boleh juga itu ya. Nah, kalau untuk traitnya ini yang maksud saya terbagus itu apa? Artefaknya itu. Dia tanker bertipe artefak. Untuk yang belum tahu, untuk R0 level 100, dia memiliki artefak, yaitu artefak bukanlah kehidupan, yaitu dia akan kebal dari semua efek. Contohnya efek seperti tortur, quicksand, sunburn, sunstorm, electric field, curse, repentance, bleeding, nightmare, banyak sekali. Itu semuanya dia kebal. Ataupun efek kontrol seperti stun, freeze, corruption, possession, baby reservasi, VR, dan juga versi meganya itu dia kebal ya. Kebal juga, kebal dari kontrol, dan juga kebal dari debuff. Contohnya seperti blind, minor blind, daze, vulnerable, total blind, pokoknya kebal semuanya. Dia ngerepotin sekali ya. Jadi untuk Chromission ini masih sangat-sangat bagus kalau kalian pakai di combo trofi atas juga. Jadi kalau buat kalian apalagi yang masih baru ataupun masih baru comeback ya, ini masih saya sarankan untuk dipakai di push trofi ya. Kalau belum punya Ancestor, walaupun punya Ancestor, ini dipakai di defense sangat bagus sekali juga ya. Trait kedua, dia memiliki Atunet, dimana Atunet ini dia memilikinya akan di level 110 sampai level 126, ataupun teman-teman bilangnya adalah rank 1 ataupun rank 2 ya. Itu Atunet berfungsi sebagai jika musuhnya memukul Chromission dengan elemen yang sama ataupun weakness ya. Ini pokoknya kalau Chromission ini dipukul oleh musuh dengan elemen kegelapan ataupun elemen api, Chromission akan mendapatkan pengisian ulang stamina sebesar 15 ya. Nah, bang, bedanya Atunet dengan Super Atunet itu apa? Kalau Super Atunet itu untuk semua rekan tim, dia bisa mengisi stamina sebesar 50
jika dipukul dengan elemen yang sama ataupun weakness, ya seperti itu. Itu jadi Atunet ini memang cikal bakalnya Super Atunet dulu ya. Kalau untuk trade ketiga, dia mendapatkan SC area burning, di mana trade ketiga itu levelnya 130 sampai level maksimal. Jadi untuk SC area burning ini syaratnya Chromission saat mendapatkan giliran yang pertama, maka dia menyebarkan efek burning untuk semua musuh. Jika belum mendapatkan giliran yang pertama, maka burningnya belum disebarkan ke musuh. Jadi untuk krunya nanti tak sarankan memakai satu kecepatan untuk diri sendiri, ya seperti itu. Untuk burning, untuk yang belum tahu, dia memberikan kerusakan sebesar 10% berelemen api selama 4 giliran. Jika monster musuhnya berelemen yang lemah terhadap api, contohnya seperti elemen natur, maka kerusakannya akan menjadi 25% setiap giliran selama 4 giliran. Jadi bisa dipastikan musuhnya itu akan mati kena tortur saja kalau elemen natur ya. Bagus sekali menurut saya ini. Nah, kalau untuk SC area burning ini ya, contohnya Chromission belum mendapatkan giliran yang pertama, maka burningnya belum disebar ya. Jadi kalian harus paham juga itu. SC itu status caster. Nah, kita akan langsung ke skill 1 sampai skill 4 yang tak pakai, yang terbaik menurut saya ya seperti ini. Buat kalian yang tanya-tanya skillnya ya ini, kalian silahkan screenshot kalau mau kalian contoh ya. Jadi untuk skill pertama ini dia punya Megaton, itu bagus ya buat melindungi rekan tim. Karena Chromission ini adalah tanker yang bisa memberikan efek time stop ke musuh juga. Itu adalah Chromission. Tugasnya adalah melindungi semua rekan tim. Nah, kita akan bahas untuk fungsi-fungsinya seperti ini ya. Nanti di Dengwon sekalian diuji coba ya. Kita langsung ke bawah, the price of progress. Ini adalah sebuah harga dari perjalanan ya. Itu artinya dia bisa mematikan trade semua musuh saat ultimate-nya nyala. Contohnya seperti ini. Trade seperti ini, evolving ini, entah artefak, entah apapun, itu semuanya akan dimatikan selama 3 giliran. Nah, jadi bisa dipastikan semua musuhnya nggak punya perlindungan sama sekali selama 3 giliran. Setelah itu memberikan efek tortur, yaitu Ignite dan juga burning itu beda. Bedanya apa? Beda di giliran. Kalau burning 4 giliran, kalau ignition itu 2 giliran saja. Nah, seperti itu ya. Setelah itu dia memberikan kerusakan sebesar 30% dari total darah musuh. Jadi semakin tebal darah musuh, hilangnya semakin banyak ya. 30% itu banyak ya. Setelah semuanya musuh darahnya dihilangkan sebesar 30%, dia memberikan efek kontrol berupa VR. VR itu seperti ketakutan, seperti manusia yang habis lihat hantu ya. Jadi untuk VR ini berfungsi, musuhnya akan kalah dalam satu giliran selanjutnya, satu giliran saja. Setelah itu giliran yang kedua selanjutnya, maka akan punya peluang 50% lagi. Monster musuhnya akan ketakutan lagi ataupun kalah lagi, tidak ambil giliran ataupun kalah dalam satu giliran lagi ya. Jadi seperti itu, kita punya peluang 50% waktu musuhnya mau ambil giliran lagi yang kedua. Nah, itu adalah VR. Kalau giliran pertama sudah pasti monster musuhnya kalah dalam satu giliran. Itu fungsi adalah VR. Kalau untuk relik bang, yang paling bagus untuk Chromission ini apa? Chromission ini paling bagus menggunakan Vada Melter Armor, dimana Vada Melter Armor ini bisa memberikan efek tortur tambahan berupa burning ya. Jadi saat si Chromission ini dipukul oleh musuh, maka pemukulnya akan diberikan efek burning ya, tortur itu selama 4 giliran. Nah itu, ini bisa dipakai 3 kali. Dan dia juga bisa menyembuhkan darahnya sebesar 36.000 saat darahnya Chromission di bawah 50%. Bisa dipakai 2 kali. Ini adalah relik terbaik menurut saya untuk Chromission ya.
Untuk yang kedua terserah kalian mau pakai apa, yang penting jangan sama ya, jangan sama dengan seperti Vada Melter ini, jangan. Tak sarankan memakai seperti Kilarok Armor ataupun Rhodes Armor ya, pokoknya itu dua itu terserah kalian. Yang bisa menyembuhkan darah ataupun memberikan efek shield itu yang terbaik, karena dia adalah tanker ya. Tugasnya melindungi, ingat, melindungi bukan memiliki. Sedih bang, iya sedih. Untuk runnya tak sarankan memakai 2 penambahan darah seperti ini ya. Kalau untuk levelnya tak sarankan kalau mau dipakai push trophy, karena memang monster ini dipakai di push trophy, di trofi sangat tinggi di Olympus ini masih bagus juga ya. Tak sarankan memakai level 10 ya, minimal. Kalau dipakai di Dengwons atau Cavern seharian setiap hari, Cavern of Assassin, ataupun dipakai waktu jaga-jaga buat war, dipasang level 7 itu sudah work ya, udah bagus. 2 penambahan darah, jadi yang satu penambahan kecepatan ya. Jadi untuk levelnya sama seperti tadi. 2 penambahan darah dan 1 kecepatan. Bang, kalau untuk di mutate karena mau tak pakai jangka lama bang, nah kalian pakailah mutate yang penambahan darah untuk kecepatannya. Kalau untuk yang penambahan darahnya kalian mutate dengan kecepatan ya, itu adalah yang paling bagus menurut saya untuk Chromission. Kita akan langsung uji coba di mana, di resource. Saya restart dulu agar sampai ke giliran Chromission ya. Nah ini untuk SC area burning trade ketiga ya, ketiga itu akan disebarkan kalau Chromission sudah mendapatkan giliran. Contohnya seperti ini. Karena punya saya levelnya 100, belum level 130, maka belum aktif. Hanya saya contohkan. Saya recharge, habis ini gilirannya Chromission. Nah ini waktu ini dia langsung otomatis memberikan efek burning ke musuh ya. Bagus gak bang? Bagus sekali. Skill pertama Urban Renewal, staminanya 60, koldenya 3. Staminanya banyak, koldenya juga banyak, karena memang efeknya bagus. Dia memberikan efek trade disable untuk dirinya sendiri. Jadi untuk trade-nya si Chromission ini dimatikan ya, untuk artefaknya. Kenapa bang kok malah dimatikan ya? Karena terlalu overpower ya. Kalau nanti nggak dibuat trade disable, dia akan menjadi susah dimatikan ya. Jadi untuk ancestor pun kesusahan nanti ya. Ini sangat-sangat bagus ya. Santai saja. Untuk trade disable ini selama 3 giliran. Setelah itu dia memberikan efek positif yaitu Megaton, efek protektif untuk efek positif, dan juga ngeblok out darah yang akan kerusakan yang akan datang. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Megaton. Setelah trade-nya sendiri dimatikan, dia mendapatkan efek positif yaitu Megaton, di mana Megaton berfungsi sebagai menarik semua serangan musuh yang akan datang, entah berupa one enemy, satu pukulan, ataupun multiple enemies, semua pukulan. Jadi dia itu memang tugasnya melindungi, karena Megaton itu kan menarik semua serangan musuh ya. Jadi nanti tempatnya pukulan musuh otomatis ada di Chromission sendiri. Kok bisa gitu dong? Dia akan cepat mati dong bang. Iya betul, karena memang tugasnya dia adalah melindungi ya. Apalagi nanti dikombo dengan Primerion, kan dia punya refleks juga ya, itu bagus sekali juga. Nah setelah mendapatkan Megaton, dia juga mendapatkan 50% damage yang akan datang itu dikurangi. Contohnya musuh memberikan kerusakan 1B, maka dihilangkan 50%, yaitu masuknya hanyalah 500M saja. Jadi kerusakan semuanya yang akan datang itu akan dihilangkan sebesar 50% ataupun dikurangi. Nah itu gunanya efek blackout. Nah kalau untuk efek positif protection itu adalah dia mendapatkan 3 efek positif itu kalau mau dihilangkan oleh skill musuh, support musuh yang bisa menghilangkan efek positif. Nah contohnya seperti apa bang? Contohnya support musuh yang bisa memberikan skill seperti ini, menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Itu nggak bisa dihilangkan karena memang Chromission sudah memiliki efek positif proteksi. Jadi memang
efek positifnya itu akan hilang kalau memang gilirannya sudah habis ya. Jadi untuk Megaton 3 giliran, blockoutnya 3 giliran, ya memang harus 3 giliran, nggak bisa dihilangin oleh musuh. Nah itu bagusnya efek positif protection. Jadi itu sudah terlalu overpower. Kalau nggak try disablet nanti dia akan mengurangi kekuatan ancestor ya. Jadi ini bagus juga buat nge-counter si ancestor juga ya. Nah, trade pertama bisa dibilang bagus sekali. Trade kedua, Fire Department. Ini adalah ruangan api. Artinya staminanya 40, koldonya 2. Staminanya irit, koldonya juga sedang. Dia memberikan urutan kerusakan kedua, yaitu moderate, berelemen api untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek tortur berupa ignition. Ya, moderate itu kalau kalian belum tahu urutan kerusakan ada 5 sebenarnya. Ini dari yang terkecil dari terbesar. Low, moderate, heavy, massive, dan insane. Moderate urutan kedua, dimana itu bisa dibilang di atasnya kecil, di bawahnya sedang. Bagus nggak bang? Ya terserah kalian bilangnya apa. Soalnya dia tanker bukan spesialis memberikan kerusakan ya. Bagus menurut saya. Pokoknya kalau ignition itu bedanya dengan burning cuma di giliran. Kalau burning itu 4 giliran, ignition selama 2 giliran saja. Jadi dia itu lebih suka kalau musuhnya berelemen natur, maka elemen natur itu akan cepat mati kalau ketemu si Chromission. Carbon Footprint, stamina 52, koldonya 2. Bisa dibilang sedang-sedang saja. Dia memberikan urutan kedua lagi kerusakannya, moderate ya, berelemen api untuk 1 musuh saja. Setelah itu musuhnya akan diberikan efek kontrol berupa time stop, dimana time stop itu seperti waktunya musuh itu dimatikan. Jadi selama 1 giliran musuh yang terkena time stop itu akan kalah dalam 1 giliran, nggak bisa ambil giliran selanjutnya selama 1 kali. Itu adalah efek time stop ya. Nah setelah itu musuhnya juga diberikan efek tortur, yaitu ignition. Skill ke berapa sekarang? Keempat, State of Disaster, stamina 48, koldonya 1. Ya bisa dibilang sedang lagi, untuk koldonya sangat mantap sekali. Dia memberikan urutan kerusakan kedua lagi-lagi ya, berelemen api, moderate ya untuk urutan kerusakannya. Dan juga setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek burning. Nah ini kombonya burning dan juga ignition jadi 1. Kalau natur terkena itu, elemen natur terkena burning dan juga ignition, bisa dipastikan 2 kali giliran musuhnya akan langsung mati. Nah itu bagus sekali. Nah untuk efek-efeknya seperti ini. Buat yang belum pernah join live streaming, silahkan join live streaming. Saya setiap hari live streaming habis isya ya, sampai selesai. Kita tanya jawab di sana, entah Treasure Cafe atau Summon dan lain-lainnya. Buat yang memberikan kritik dan saran, silahkan kalian ketik di komentar ya. Silahkan, saya sangat suka sekali kalau ada yang memberikan kritik dan saran. Terima kasih yang sudah subscribe, dan juga terima kasih sekali yang sudah membeli member di channel ini ya, entah eksklusif, VIP ataupun diamond. Itu saya sangat-sangat berterima kasih buat kalian yang sudah memberikan donasinya ya. Itu nanti akan mendapatkan efek ataupun keuntungan banyak, yaitu salah satunya mendapatkan BG, yaitu border untuk namanya di live chat ataupun di komentar, ataupun mendapatkan efek emoticon spesial, ataupun bisa mendapatkan video saya yang lebih terbaru ya. Jadi sebelum dipublik itu si member akan mendapatkan video saya selama 12 jam sebelum ditayangkan untuk semua orang ya, ataupun mendapatkan postingan yang memang khusus untuk member. Itu adalah salah satu keuntungan juga ya. Jadi bagus sekali. Nah terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.